Sigit Sugiarto, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 1 Cinambul, Kabupaten Majalengka. Kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh rekan sejawat saya, ada Ibu Titi. Beliau adalah guru pendidikan Pancasila atau PPKN di SMP Negeri 1 Cinambul. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Bapak gimana, sehat? Alhamdulillah Bu. Ibu mohon maaf Ibu, kita sesuai dengan apa yang telah kita sepakati, apa yang kita rencanakan dulu, bahwa hari ini akan dilakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya. Nah itu kan ini adalah kegiatan sebelum nanti saya melakukan supervisi ke kelas Ibu gitu. Nah jadi pada saatnya nanti saya kan akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas Ibu nanti gitu ya. Nah tujuannya adalah Bu, dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa nih hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran Ibu gitu, agar lebih siap Ibu ya, agar lebih percaya diri gitu, sehingga tentunya dengan tujuan kita memberikan pembelajaran yang baik bagi murid-murid kita. Nah, Bu Titi, pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan kepada Ibu nih. Yang pertama Bu, berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nih? Oke, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada nanti proses pembelajaran, yang pertama itu saya berharap siswa-siswi itu mereka mampu memberikan contoh Pak ya, memberikan contoh tentang sikap apa saja sih yang sesuai dengan kepatuhan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, selain itu saya harap siswa mereka bisa mengeksplor Pak, mengeksplor kemampuan mereka, misalkan dalam segi menggambar, ataupun ketika dalam bertanya, mengemukakan pendapat, ataupun ketika mempresentasikan hasil kerjanya. Seperti itu barangkali. Jadi tujuan daripada pembelajaran Ibu nanti diharapkan siswa-siswa Ibu itu dapat memberikan suri teladan atau contoh yang baik, terutama dalam norma-norma itu yang sesuai dengan Pancasila, undang-undang dan aturan negara kita tentunya. Lalu tujuan yang kedua diharapkan nanti siswa-siswa Ibu juga dapat mengeksplor ya kemampuannya, terutama dalam bidang norma, apalagi di zaman era globalisasi Ibu. Nah, lalu yang ketiga bisa menjadi bisa memberikan contoh tentunya ke teman-teman ya, baik itu di rumah, di sekolah mungkin gitu ya Bu ya, yang saya catat. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai nih? Ya, jadi ada dua hal ya Pak, area pengembangan yang ingin saya capai. Yang pertama tadi di dalam segi pengetahuan ya, mereka itu mampulah mengetahui atau bisa memberi contoh apa saja sih sikap yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga ataupun masyarakat ya. Kemudian area kedua adalah segi keterampilan. Jadi anak itu tidak hanya tahu aja, tetapi dia cakap tidak sih memberikan pendapatnya kepada teman-teman seperti itu. Iya. Jadi tadi ada dua ya Bu. Ada dua area pengembangan yang ingin Ibu capai. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Di pengetahuan tentunya berharap anak-anak siswa kita memberikan contoh sikap yang baik. Dan di bidang keterampilannya tentunya bisa mempraktekkan Ibu di keluarga, sekolah gitu, atau di lingkungan masyarakat tentunya. Lalu nih Bu, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran rancangannya nih? Yang kedua, kalau dari strateginya seperti apa nih strategi pembelajarannya, dan tentunya ada model pembelajaran itu atau metode Ibu yang akan Ibu terapkan itu bagaimana? Oke.
Untuk rancangannya sendiri itu sesuai dengan saat ini ya Pak ya, di mana pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya. Nah itu di mana nanti saya akan mencoba mengklasifikasikan gitu ya anak-anak sesuai dengan tingkat kemampuan, keterampilan ataupun keaktifannya seperti itu. Kemudian untuk modelnya sendiri, insya Allah ya nanti saya akan menggunakan model discovery learning dengan pendekatan ya seperti biasa diskusi seperti itu. Ya. Jadi nanti tentunya Ibu akan membagi kelompok-kelompok Ibu ya sesuai dengan minat siswa. Iya. Nanti berdasarkan kemampuan, keterampilan dan keaktifannya. Adapun modelnya discovery learning ya, dan diskusi gitu. Keren banget. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Mudah-mudahan, harus percaya diri kan itu tujuan kita mengadakan percakapan sekarang itu. Lalu selanjutnya Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran Ibu yang akan Ibu gunakan nanti pada pembelajaran? Media-media apa gitu? Untuk media sendiri sejauh ini paling menggunakan yang seperti biasa whiteboard seperti itu. Kemudian juga karena mereka mau menggambar, jadi saya akan coba menggunakan kertas gambar, alat pewarna seperti itu. Kemudian paling KPD sumber seperti itu. Kalau internet juga bisa. Jadi nanti media yang akan Ibu gunakan tentunya whiteboard yang sudah ada di kelas Ibu. Nanti Ibu juga ada bawa karton kecil dan spidol warna ya, karena ada menggambar pohon norma ya Bu. Iya. Gitu. Lalu kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Ibu? Di hari apa, kelas berapa, lalu pada jam berapa? Gitu. Itu di hari Senin ya Pak, untuk pendidikan Pancasila sendiri hari Senin jam kedua gitu Pak ya, setelah istirahat ya, setelah upacara. Dan setelah upacara ya di kelas 7 Pak. Di kelas 7. Jadi nanti Ibu akan melakukan pembelajarannya pada hari Senin setelah upacara bendera seperti biasa Ibu ya. Di jam kedua ya Bu, karena memang ada upacara dulu di awal dan dilaksanakan di kelas 7A ya di kelas 7. Nah, baik Bu. Nanti saya pada hari Senin besok Ibu di kelas 7A jam kedua setelah upacara, nanti saya akan melakukan supervisi nih ke kelas Ibu. Saya akan melihat dan mencatat apa-apa saja nih yang terjadi di kelas Ibu selama pembelajaran. Setelah itu kita akan melakukan kegiatan pasca observasi nanti setelah melakukan supervisi nanti Ibu. Mungkin nanti setelah minggu depan mungkin Ibu ya. Nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya di pendidikan guru penggerak dan nanti apa yang kita lakukan dan lain sebagainya nanti saya akan catat. Lalu yang terakhir nih Bu, pertanyaan saya dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Waduh, luar biasa sekali Pak. Dari percakapan ini saya jadi punya gambaran ya Pak tentang media, metode dan lain sebagainya, sehingga nanti ketika saya akan ke kelas itu saya udah menyiapkannya dengan sungguh-sungguh seperti itu. Jadi yang Ibu udah dapatkan nih dari percakapan kita, setidaknya Ibu mendapatkan gambaran media apa, modelnya apa gitu. Artinya Ibu akan lebih siap dan lebih percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran Ibu. Keren banget Ibu ya. Jadi nggak sabar nih pengen buru-buru ke kelas Ibu gitu nanti hari Senin Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak ya waktunya sudah meluangkan waktu untuk bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ya Bu. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas Ibu nanti hari Senin. Dan tentunya nanti di percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nanti saya kabari lagi Ibu. Demikian Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu. Sama-sama Bapak, waalaikumsalam. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas bersama Ibu Titi yang hebat saya. Dan tentunya di percakapan pasca observasi.
Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, coba cek kiri kanan, depan belakang. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Si Galih Oh, kenapa? sakit Sakit. Sejak kapan sakitnya? kemarin. Oh, udah ditengok belum? Udah. Oh, udah? Ya, yang sakit kita doakan ya, mudah-mudahan teman kalian cepat sembuh ya. Iya. Ini masih semangat belajar? Masih dong. Oke. KM seperti biasa silakan pimpin doa. Lulu. Silakan pimpin doa lu. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, masih semangat belajar kan? Coba Ibu pengen tes kekompakan kalian. Seperti biasa, pagi-pagi Ibu mau ngasih kalian ice breaking bermain tuh. Boleh. Ya kan? Oke. Cluenya, jangan tegang gitu dong. Ibu jadi ikutan tegang. Oke, cluenya pagi-pagi suka sarapan kentang. Ya, yang pertama Ibu makan kentang. Yang kedua, habis makan kentang, Ibu makan apel. Ya. Nah, yang ketiga, Ibu makan apa? Apa? Mangga. Betul. Ya, yang ketiga makan tadi pertama makan kentang, yang kedua makan apel, yang ketiga makan mangga, yang keempat, ayo apa yang Ibu makan? Apa? Nasi? Betul apa salah? Salah. Salah. Apa aja Pak? Makan. Ikan? Betul. Tepuk tangan untuk ya. Jadi yang beberapa makan ikan itu? Ya. Nah, terakhir apa coba yang Ibu makan? Sayur. Sayur, betul. Susu, betul. Ya, tepuk tangan untuk Jafar dan Aura. Oke, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya? Oh iya benar ya, tentang jenis-jenis norma. Ya, ada berapa macam norma coba? Ada empat ya. Yang pertama, agama. Yang kedua, kesusilaan. Yang ketiga apa? Hukum. Terus, kesopanan. Oke, anak-anak, Ibu yang soleh dan soleha, kali ini kalian akan belajar tentang contoh sikap positif terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan setelah kalian melewati proses pembelajaran ini, yang pertama ya, kalian bisa memberikan contoh apa aja sih sikap patuh terhadap aturan ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengaplikasikan contoh perbuatan taat hukum tersebut di berbagai lingkungan ya. Oke, kemarin kan Ibu udah bikin kelompok ya. Coba, nah yang ini kelompok apa nih? Kartini. Kartini. Ini? Jari. Iya. Mana? Bisa tiga. Yang ujung kelompok apa? Kemudian. Yang ini?
Nah, misalkan yang pertama adalah belajar dengan diam dan seterusnya. Oke, kelompok mana yang mau lebih dulu maju? Oke, kelompok Kartini ya, silakan bersama teman-temannya ke depan. Yang lain coba diperhatikan ya presentasi dari kelompok Kartini. Stop. Membantu orang tua, bermain, belajar. Kalau ini menceritakan tentang jenis norma. Yang pertama mengaji, yang kedua belajar, yang ketiga gotong royong, yang keempat upacara. Nah, Ya, tadi dari kelompok mana? Kartini sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, ada tanggapan tidak dari kelompok yang lain? Ya, apa Setia? Menurut saya, kita harus mentaati norma dan aturan di setiap lingkungan. Oke, ya. Jadi, oke, tepuk tangan. Oke, nah tadi kan kita sama-sama udah belajar ya tentang apa saja sih sikap yang harus kita laksanakan di lingkungan kita sehari-hari. Coba ada yang mau memberikan kesimpulan tidak dari pembelajaran yang sudah kita lakukan? Oke, Saskia mau lagi? Stop. Menurut saya, mentaati norma di mana saja yang ada. Saya melakukan kebersihan di kelas bersama-sama di lingkungan sekolah. Ya, Terus sholat berjamaah di rumah. ya. Dan tidak lupa juga mengikuti peraturan hukum yang ada di lingkungan masyarakat. Oke, bagus. Tepuk tangan yang lainnya. Oke, gimana anak-anak pembelajaran hari ini seru tidak? Bagian mana coba yang serunya? Bisa bikin gambar pohon norma, Bu. Ya, yang lain? Apa lagi yang membuat pembelajaran hari ini terasa menyenangkan? Bisa berdiskusi kelompok, Bu. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman yang kalian. Apa nih manfaat setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini? Bu, Ya, dapat mengetahui tentang norma-norma yang baik. oke, good, tepuk tangan. Bagus, kamu ya. Oke anak-anak, untuk minggu besok nanti kalian akan mempelajari tentang wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Nah, Ibu harap setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, kalian tetap menjalankan berperilaku baik sesuai dengan Pancasila dan undang-undang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga supaya minggu besok kita ketemu lagi, maka kalian harus tetap menjaga kesehatan ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Dan marilah kita bersama tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terakhir.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Sugiarto, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Cingambul, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di acara percakapan pasca observasi, saya ditemani oleh teman sejawat saya dan pengajar praktik saya di pendidikan guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, kita perkenalkan teman sejawat dan pengajar praktik saya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Irawansi, rekan sejawat Pak Sigit di SMP Negeri 1 Cingambul, dan saya mengajar mata pelajaran PPKN. Saya telah melakukan proses pembelajaran yang diobservasi oleh Pak Sigit di kelas 7B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Iskandar. Saya adalah pengajar praktik dari pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Saat ini saya berada di SMP 1 Cingambul untuk melakukan penilaian atas keterampilan coaching untuk supervisi akademik yang dilakukan oleh pendidik saya, Bapak Sigit Sugiarto, dengan kasih jawabnya Ibu. Seperti yang telah kita jadwalkan setelah kita melakukan kegiatan percakapan pas pra observasi juga observasi ke kelas. Hari ini tiba saatnya pada kegiatan percakapan pasca observasi. Gitu. Dan pada kegiatan ini, pada percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan terkait jalannya proses observasi yang telah Ibu lakukan di kelas terdahulu ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Yang waktu itu saya ikut ke kelas juga. Iya, awalnya saya merasa tegang ya Pak, tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik dan Masya Allah saya begitu senang ternyata kita bisa melakukan observasi ini bersama-sama. Ya, alhamdulillah ya Bu. Kalau kegiatan yang telah kita lakukan itu berjalan dengan baik dan lancar. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas pada saat itu, kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tersebut? Oke. Untuk area pengembangan itu sendiri ada dua ya Pak. Yang pertama itu area pengetahuan, kemudian yang kedua adalah area keterampilan. Untuk pengetahuannya itu sendiri, saya berharap siswa itu bisa menyebutkan sikap apa saja sih yang sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk area pengembangan, setelah itu saya berharap mereka itu tidak hanya tahu saja, tetapi mereka bisa mengaplikasikan apa yang mereka tahu itu ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu untuk area pengembangan. Kemudian untuk langkah-langkahnya ya Pak, seperti biasa yang pertama saya menyiapkan ya perencanaan atau administrasi langkah seperti itu. Kemudian bahan-bahan ajar yang dapat menunjang proses kegiatan belajar. Jadi area pengembangannya yang Ibu kembangkan adalah tentang pengetahuan dan tampilan dunia ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau perlu perbaikan-perbaikan atau seperti apa gitu? Kalau menurut saya ya Pak, alhamdulillah sudah cukup baik, tetapi ya memang masih adalah beberapa kekurangan. Begitu Ibu. Nah, kekurangan-kekurangan tersebut nih Bu, apa kendala yang dihadapi saat pembelajaran di kelas sehingga terjadi kekurangan-kekurangan tersebut gitu? Apakah umpamanya siswa malu atau bagaimana? Oke. Jadi ketika proses pembelajaran tersebut memang ada beberapa sebagian lah ya Pak, sebagian siswa yang masih pasif, jadi mereka malu-malu sehingga mereka itu hanya mengandalkan temannya saja. Dalam arti dia tidak mau untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi masih ada siswa yang malu-malu atau Iya. siswa yang pasif ya Bu? Iya. Nah, kira-kira menurut Ibu nih mengapa hal itu bisa terjadi nih? Sampai terjadi ada sebagian siswa yang malu atau pasif atau tidak mau mengungkapkan apa yang dia pikirkan, bisa seperti itu.
Dan rencananya seperti apa nih ke depan? Saya rasa itu semua karena mereka malu ya, apalagi anak-anak kelas 7 di mana mereka itu masih baru gitu. Jadi saya dari malu itu sendiri. Kemudian untuk rencananya insya Allah saya akan lebih teliti lagi Pak dalam mengelompokkan siswa sehingga supaya mereka itu bisa belajar sesuai dengan minat belajar mereka, seperti ada anak yang lebih ke auditori, kemudian visual ataupun kinestetik. Nah, dengan begitu saya bisa memfasilitasi mereka agar mereka bisa belajar dengan nyaman, kemudian apa yang menjadi tujuan belajar pun itu tercapai. Seperti itu. Jadi langkah yang akan nanti Ibu lakukan itu adalah membagi kelompok siswa yang tentunya menjadi ada kelompok yang belajar visual, auditori dan kinestetik gitu ya. Nah, itu bagus Bu. Apa nih Bu, Ibu akan laksanakan rencana Ibu yang baik itu. Dan siapa saja nih yang akan membantu Ibu nanti pada pelaksanaan rencana itu? Untuk pelaksanaannya insya Allah ya Pak secepat ini, apalagi sekarang udah masuk ke semester baru ya Pak, jadi insya Allah dalam waktu dekat ini. Kemudian insya Allah nanti saya akan dibantu ya oleh rekan saya Bapak Ijal, di mana beliau itu memang mumpuni lah dalam bidang IT, dan nanti beliau bisa membantu saya dalam menyiapkan media pembelajaran yang lebih interaktif dan perangkat yang lain. Seperti itu Bapak. Wah, terima kasih banyak nih Bu jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan rencana yang Ibu rencanakan tadi diantaranya akan membagi kelompok siswa, juga dibantu dengan rekan sejawat Pak Rijal ya. Karena memang Pak Rijal kebetulan mata pelajaran informatika. Jadi banyak memahami tentang itu. Mudah-mudahan rencananya berjalan dengan baik, dapat terlaksana sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Baik, untuk selanjutnya nih saya memberikan kesempatan kepada Ibu Lia sebagai pengajar praktik untuk memberikan tanggapannya Bu atau umpan balik terkait jalannya kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih. Saya yakin waktu pelaksanaan observasi kelas itu juga, walaupun ini suatu biasa kan harus saya melakukannya saat supervisi atau PKB ya biasanya. Tapi tadi seperti Ibu sampaikan, ternyata Ibu malah excited. Saya malah senang. Dan itu ada beberapa hal yang bisa diperbaiki, kemudian apa yang sudah baik, begitu ya, yang lebih baik ditingkatkan seperti itu. Jadi sebetulnya yang penilaian di sini lebih fokus ke coachingnya, bukan bagaimana mengajar kalau saya, tapi mengenai bagaimana positif bisa memantik, memunculkan keinginan dari Ibu untuk tadi, jika Ibu memiliki kekurangan, apakah Ibu bisa menemukan solusi dari hal itu dan apa yang akan dilakukan. Ternyata dari rutinan pengamatan kita ya, dari sudah cakup positif. Di situ Ibu sudah bisa menentukan sendiri, saya kalau apa dan saya akan melakukan apa, kemudian siapa yang akan saya libatkan gitu dalam proses pendidikan. Itu berarti segala unsurnya sudah baik. Saya positif. Nah, itu harusnya ada komitmen yang terakhir selain papan dan itu nanti sebenarnya positif dijadwalkan. Kapan ya kita bisa bertemu lagi setelah Ibu melakukan rencana tindak lanjut tadi ya, tindak lanjut yang supervisi positif sendiri harus memiliki jadwal tindak lanjut coaching. Jadi jangan sampai dilepas, kalau dilepas nanti tidak terarah dan terus gitu. Jadi sebaiknya sebagai guru penggerak yang mampu menggerakkan juga mampu mengawal sistem perbaikan sampai tuntas. Jadi semacam ada tagihan sebetulnya bukan hanya untuk hidup tapi juga untuk melatih kemampuan positif tadi menjadi coach gitu ya, menjadi pelatih, melatih kemampuan coachingnya itu lebih mumpuni. Jadi nanti itu akan ditargetkan kapan kita ketemu lagi, kapan Ibu akan melakukan itu, bagaimana kalau kita melakukan lagi pembicaraan dari hasil tindak lanjut. Jadi tindak lanjut bagi Ibu adalah proses perbaikan pembelajaran, tindak lanjut bagi positif adalah tindak lanjut proses coaching. Itu saja.
kasih Ibu, terima kasih Iya. Bu Titi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat Ibu. Baik, Bapak Ibu guru hebat, demikian percakapan pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.